Kemudian setelah Allah memberikan kebaikan banyak kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya apa? Termasuk kita, ketika kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, konsekuensinya apa? Kita punya mata bisa melihat, kita punya mulut bisa berbicara, kita punya hidung bisa bernafas gratis semuanya. Kita punya kaki bisa berjalan, kita punya jantung bisa berdetak. Kita punya banyak hal yang Allah berikan, yang dengan itu Allah berikan gratis untuk kita. Maka konsekuensinya apa kalau Allah sudah berikan itu semua pada kita? Maka Allah sebutkan di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai bentuk ibadah dan bentuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih hewan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ibadah ini, salat dan menyembelih, beberapa kali Allah sebutkan secara bersamaan. Di antaranya kita bisa buka di surat Al-An'am ayat 162. Kul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu di sebuah ayat di surat Al-An'am. Ini menunjukkan bahwa dua ibadah ini adalah ibadah yang agung dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi nggak boleh bagi kita untuk sholat atau sujud kepada selain Allah. Tidak boleh bagi kita untuk menyembelih sesuatu sesembelihan kepada selain Allah. Entah itu menyembelih kambing hitam, menyembelih ayam hitam, menyembelih hewan apapun juga, kerbau, sapi, dengan dalih budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Lalu kita menyembelih itu semua untuk jin penunggu lautan, jin penunggu gunung-gunung, jin penunggu sendang, jin penunggu danau dan sebagainya. Maka walaupun berdalih dengan dalih budaya, maka tidak boleh kita lakukan. Karena itu perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Budaya nenek moyang kita, budaya yang baik, wajib kita lestarikan, wajib kita banggakan, wajib kita hargai, wajib kita uri-uri. Tetapi budaya yang menabrak syariat Islam, itulah yang wajib untuk kita revisi, untuk kita tinjau kembali. Kira-kira mana yang bisa kita uri-uri, mana yang tidak boleh kita uri-uri, mana yang wajib kita jaga, mana yang harus kita tinggalkan. Maka segala bentuk produk budaya, jikalau itu menabrak syariat Islam, maka tidak boleh kita lakukan. Tapi segala bentuk budaya yang selaras dengan kehidupan manusia, membawa kebaikan manusia, maka itu yang bisa kita jaga, itu yang harus kita lestarikan sebagai wujud kebanggaan kita dan penghormatan kita kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh bagi kita menyembelih suatu sesembelihan kita niatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nyembelih kerbau lalu kita larung ke tengah laut, nyembelih sapi lalu kita bawa kepalanya ke suatu sendang tertentu, kepada pohon tertentu, gunung tertentu. Tidak boleh kita lakukan itu semua di hadapan Allah Azza wa Jalla. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Sungguh Allah Azza wa Jal melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, salat kita, sesembelihan kita adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Bahkan dikatakan para ulama, salat dan menyembelih hewan kurban adalah merupakan bukti terbesar rasa syukur kita sama Allah. Jadi kalau kita mengatakan saya bersyukur sama Allah, ternyata kita masih ninggalin sholat, maka dipertanyakan pengakuan kita.
Karena sesungguhnya salat kita adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita masuk bulan Syawal. Setelah bulan Syawal masuk bulan Haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita akan diuji kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita akan mengorbankan harta kita untuk berkorban di jalan Allah, membeli seekor kambing, membeli seekor sapi, membeli seekor kerbau, kita persembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, atau sebaliknya? Ini wujud rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salat kita, sesembelihan kita, itu wujud rasa syukur kepada Allah. Bahkan dalam kisah ketika Rasulullah SAW menunaikan haji wada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, tidak tanggung-tanggung. Dari 100 ekor unta itu, 63 ekornya disembelih langsung dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sisanya bagaimana? Yang 37 diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih menggantikan Rasulullah SAW. Ini sebuah dalil bahwa orang yang berkorban boleh mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, tetapi yang paling utama nyembelih sendiri. Rasulullah pun nyembelih sendiri. Dalam peristiwa haji wada, Rasulullah berkorban 100 ekor unta. Nilainya berapa? Banyak pastinya. Anggap saja harga unta sama dengan harga sapi, 25 juta. 25 juta kali 100 berapa kira-kira? 2,5 miliar, korbannya segitu. Kita cuma suruh beli kambing 2,5 juta saja sudah luar biasa. Padahal kita kalau ngerokok setiap hari satu bungkus itu 20.000. Kemudian kalau kita kali 365 hari kali 20.000 sudah kekumpul hampir 8 juta. Beli kambing dapat berapa kira-kira? Dapat 3 dapat 3 yang kecil-kecil. Dapat 2 dapat 2 yang sedang-sedang. Dapat 1 dapat yang gede. Maka kalau kita bisa beli rokok, kalau kita bisa beli sesuatu yang selama ini kita anggap remeh, tiap hari kita keluarkan untuk itu, langganan TV satelit, tiap bulan kita bayar iuran. Tetapi untuk korban luar biasa sulitnya kita. Begitu keluar produk gadget paling baru, kita langsung kejar itu. Ada produk gadget harga 20 juta, diskon jadi 17 juta. Kita bilang murah. Ada kambing harga 5 juta, kita bilang apa kira-kira? Mahal. Ada kambing 5 juta, yang benar aja kamu. Padahal kita sedang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengatakan kita sebagai orang bersyukur, jaga sholat kita. Karena sholat adalah bukti bahwa kita bersyukur sama Allah. Kalau kita mengaku bersyukur sama Allah, nanti pas Idul Adha kita harus berani berkorban di jalan Allah. Insya Allah apa yang kita korbankan gak hilang, Allah ganti. Allah ganti apa yang sudah kita korbankan. Percayalah. Kalau nggak percaya karena kita nggak percaya karena kita belum melaksanakannya. Coba laksanakan, percayalah Allah akan ganti dengan ganti yang luar biasa. Janganlah kita setiap tahun jadi orang yang menerima daging korban saja. Sekali-kali kita menjadi orang yang membagikan daging korban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di surat Al-Kautsar juga, ini di antara hikmah dari surat Al-Kautsar bahwa salat dan sesembelihan kurban termasuk wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk hikmah yang Allah selipkan dalam surat Al-Kautsar bahwa Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sungai Al-Kautsar. Karena dengan itu seolah-olah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih atas apa yang tidak engkau dapatkan dari kehidupan dunia ini dibandingkan dengan ganjaran akhirat. Engkau tidak mendapatkan kehidupan dunia, tetapi Allah menggantinya dengan kebaikan yang banyak di akhirat nanti. Sama juga di dunia ini. Kalau di dunia kita termasuk orang yang Allah takdirkan dalam keadaan
serba berkekurangan, tetapi kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa. Sungguhnya iman kita, takwa kita begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mendapatkan dunia, tetapi Allah sudah tahu betul atas apa yang terbaik untuk diri kita. Jangan-jangan kalau Allah berikan dunia kepada kita, kita justru menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap dari kita bisa bersikap sabar, ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat dan menyembelih dalam rangka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah isyarat bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mempedulikan cercaan kaum musyrikin. Orang-orang musyrik senantiasa mencercanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah sebutkan kisahnya di surat Al-Hijr ayat ke-97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami sudah tahu persis bahwa dadamu betul-betul merasa sempit dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Fasabbih bihamdi rabbika, maka perbanyaklah untuk bertasbih mensucikan Allah subhanallah. Wa kun minas sajidin, dan memperbanyaklah sujud dan jadilah bersama dengan orang-orang yang sujud. Perbanyaklah sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang al-yakin, sampai datang kematian kita. Maka itu sebuah isyarat bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus beribadah di jalan Allah dan tidak mempedulikan segala bentuk celaan dan cercaan dari orang-orang kafir Quraisy.